Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Juhadi SPDI, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cirebon. Bersama ini melakukan aksi nyata budaya positif. Semoga menjadi kontribusi akselerasi pendidikan yang lebih baik sesuai harapan kita bersama. Berikut aksi nyata diseminasi budaya positif bersama Bapak Ibu Guru Hebat SD Negeri 1 Astapada. Demikian, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Kepala SDN 1 Astapada, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 1 Astapada. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Tak lupa sholawat serta salam semoga Allah senantiasa curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua yang hadir di sini kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Baiklah Bapak dan Ibu, marilah kita buka acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-7 SD Negeri 1 Astapada, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat ke acara selanjutnya, sepatah kata sambutan dari Bapak Kepala SDN 1 Astapada, kepada beliau disilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD 1 Astapada, marilah kita sejenak memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang bahagia ini di pagi hari yang cerah walaupun masih ada mendung, kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah dengan banyaknya calon guru penggerak untuk SD 1 Astapada, ini adalah menandakan satu kemajuan kegiatan di SD 1 Astapada. Harapan dengan adanya banyaknya calon guru penggerak, maka kita bisa mengimplementasikan atau menerapkan kegiatan-kegiatan hasil daripada guru penggerak untuk kemajuan pendidikan di SD Astapada. Apalagi SD kita salah satu bagian daripada SD percontohan, dan dengan banyaknya para guru-gurunya yang masih muda, yang masih otaknya masih siap untuk meningkatkan kegiatan belajar, maka harapan saya dengan adanya demikian akan lebih meningkatkan kegiatan belajar yang lebih baik lagi. Inginnya sih semua Bapak dan Ibu guru yang masih muda menjadi calon guru penggerak. Mengapa demikian? Karena dengan ilmunya itu bisa kita terapkan untuk kemajuan kegiatan pendidikan di Astapada. Ini yang muda-muda silahkan maju, walaupun memang yang tua-tua mungkin hanya bisa mendoakan dan mendorong dari belakang, memberikan support agar kegiatan-kegiatan yang ada di SD Astapada akan lebih baik lagi. Harapan kami mudah-mudahan, apalagi sekarang SD 1 pada udah ada satu guru penggerak yang sudah lulus. Oleh sebab itu saya mohon dan meminta untuk bisa memberikan kepopulerkan ilmunya
kepada teman-teman yang lain, apalagi khususnya untuk yang baru menjadi calon guru penggerak, sehingga tetap harus dibimbing bagaimana cara yang baik. Setelah saksi itulah nanti kita penerapan ilmunya untuk kegiatan kemajuan pendidikan di Astapada. Harapan saya sekali lagi, mari kita sama-sama untuk meningkatkan kegiatan pendidikan Astapada menuju SD Astapada sebagai SD percontohan tingkat Kabupaten Cirebon. Itu saja sebagai saran dan pendapat dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala SDN 1 Astapada yang telah berkenan menyampaikan sepatah kata sambutannya. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Bapak Dede Juhadi SPDI. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat SDN 1 Astapada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru hebat SDN 1 Astapada yang berkenan hadir di acara pagi hari ini, yaitu tentang diseminasi budaya positif lingkup SD Negeri 1 Astapada. Pada intinya, Bapak Ibu, saya berdiri di sini tidak bermaksud untuk menggurui ya Bapak Ibu semuanya, namun hanya memenuhi tugas saja, tugas yang selama ini 2 bulan ini kami ya pribadi mengikuti pendidikan guru penggerak yang prosesnya sudah 1 modul yang nanti insya Allah tanggal 8 Februari itu meningkat ke modul kedua. Nah, dalam 1 modul itu ada beberapa materi sampai sub 4 ya, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Nah, kegiatan diseminasi budaya positif ini materi di modul 1.4 yang pada prakteknya itu harus diseminasikan ya, diseringkan, diimbaskan kepada Bapak guru ya, baik di lingkungan kelas ataupun di tingkat yang lain. Nah, untuk itu sekali lagi bukan bermaksud untuk menggurui, namun untuk sharing saja terkait materi-materi yang kami dapatkan waktu pembelajaran bersama fasilitator dan instruktur serta pengajar praktek. Diseminasi budaya positif di sekolah SD Negeri 1 Astapada ya, dengan tujuan kegiatan ini mengenalkan konsep perubahan paradigma ataupun mindset kita selaku warga sekolah yang diharapkan kedepannya menjadi salah satu motor penggerak demi terwujudnya mutu pendidikan yang lebih baik. Itu harapan dari pemerintah dan tentunya harapan kita semua ya. Ini ya tujuan dari pendidikan atau materi yang dicanangkan atau yang dikasih oleh pemerintah dengan tim project yang terbaiknya demi disebarkan ke seluruh Bapak guru hebat di Indonesia, yaitu mengenalkan konsep perubahan paradigma pembelajaran yang pada dasarnya selama ini itu sudah baik ya, cuma karena tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik lagi, jadi disuguhkan akselerasi oleh pemerintah demi percepatan
perubahan pendidikan yang lebih baik lagi, yaitu menciptakan suasana belajar yang kondusif sehingga guru dapat memberikan pembelajaran yang berpihak pada anak dan membimbing mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Belajar untuk sama-sama berubah paradigma yang keliru mengenai cara mengontrol anak sehingga dapat menempatkan diri menjadi posisi kontrol terbaik sehingga penerapan segitiga restitusi dapat dilaksanakan dengan cara baik. Guru dan siswa diharapkan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik untuk melaksanakan keyakinan kelas sehingga tercipta budaya positif di sekolah. Seperti halnya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, itu pemikiran Ki Hajar Dewantara dipakai oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya di Indonesia dan disebarkan ke seluruh bapak guru hebat seluruh Indonesia, yang salah satunya pemikiran jargon ataupun kata-kata yang selalu kita jadikan referensi, rujukan dan kita pakai itu Ingarso, Sumtulodo, ya kan, Imadia, Mangunkarso dan Tururi Handayani. Itu dari situ dijabarkan oleh Kementerian Pendidikan dan disebarkan menjadi sebuah materi yang disampaikan ke seluruh komponen atau unsur pendidikan di seluruh Indonesia. Nah, Ingarso Sumtulodo Imadya Mangunkarso Tururi Handayani. Jadi dan Ki Hajar Dewantara yang merupakan bapak pahlawan dunia pendidikan Indonesia ya. Salah satu pemikirannya itu pendidikan adalah menuntut anak. Ini merupakan salah satu filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang sejalan dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sumtulodo Imadya Mangunkarso dan Tururi Handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang memberi dorongan yang senantiasa terngiang di telinga kita, yang senantiasa ada di benak pikiran kita. Dan tadi ya, bahwasanya pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mendidik itu menuntun siswa-siswi peserta didik kita sesuai dengan kodrat zaman dan kebutuhannya, gitu kan, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan pemantik, Bapak. Setuju tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, Bapak Ibu guru hebat semuanya, kira-kira setuju tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kadang setuju, kadang tidak, tergantung situasi ataupun situasional saat itu ya, apa yang telah dilakukan oleh anak ya, peserta didik itu. Kedua, setuju tidak pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju ya? Setuju. Oke. Tiga, setuju tidak memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju ya? Salah satunya, wah David kamu hebat, itu kan salah satu penghargaan ya. Kasih jempol, jempol dua jempol, jempol bergoyang. Nah, namun pada intinya pemberian penghargaan tersebut dapat meningkatkan motivasi, bahkan nanti ya, apakah motivasi yang didapat atau hukuman yang didapat penghargaan tersebut. Oke, mohon izin Bapak Ibu guru hebat semuanya, di kegiatan kali ini ya, topik yang dapat kami sampaikan dalam kegiatan Disiplinasi Budaya Positif ini, satu, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, teori, motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, restitusi atau segitiga restitusi. Ya, pada intinya ini oleh pribadi juga sudah prosesnya dijalankan.
Cuman namanya juga proses ya, penyempurnaan itu sambil berjalan. Topik yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Apa sih disiplin positif itu dan nilai-nilai kebijakan universal itu apa aja? Oke, nanti kita akan paparkan. Nah, sebelum kita ke pengertian tentang disiplin positif, kebijakan-kebijakan universal, kita ada perubahan paradigma dulu, mindset kita dulu ya. Nih, ada A dan B. Anda atau teman Anda atau kita dengan teman kita ya, sobeklah secara kertas. Oke. Kalau dalam tulisan yang kita buat ya, pribadi buat, itu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan ya, tempat seperti ini Bapak Ibu. Sebuah tenaga dengan berbagai cara untuk minta Anda memberikan benda tersebut. Oke. Ini ada permainan yang membutuhkan dua teman berpasangan gitu ya. Silakan Bapak Ibu berhadapan-hadapan, dikepalkan tangannya. Nah kayak gitu. Ya. Satu aja, satu tangan. Oke. Salah satu dikepalkan tangannya. Salah satu ya. Yang satunya itu nanti minta atau berusaha membuka kepalan tangan itu. Jadi gini, usahakan dalam bayangan ibu, dalam bayangan bapak guru hebat semua ini, kepalan tangan tersebut kita sedang memegang sesuatu yang berharga, emas dan segala macam. Kita pegang erat itu. Nanti pasangan yang lain itu berusaha membuka kepalan tangan itu sekuat tenaga dengan rayuan, bujukan, intimidasi, marah, mengancam dan lain sebagainya. Gitu, coba kita praktekkan ya. Silakan kepalkan tangan salah satunya. Yang satunya membuka. Nah, ya. Yang satunya membuka. Silakan. Kita kasih waktu 20 detik ya. Silakan. Yang membuka rayu, bujuk, ancam, pakai intimidasi ya, bisa bujuk, mengancam, menghantik, merayu, menyuap dan sebagainya. Ya, cukup ya. Cukup, terima kasih. Ada yang membuka? Oke. Ayo mah, bukan mah. Jadi, oke, terima kasih Bapak Ibu praktiknya ya. Padahal clue-nya yang membuka itu boleh memberikan ancaman, paksa, mengancam, mengintimidasi, memberikan uang. Ayo buka, saya kasih uang. Nah, boleh. Tapi yang membuka juga keras ya. Nah, dari praktek tersebut, nah yang memegang ini kepalan tangan itu kan dia dirayu segala macam. Jadi pertanyaannya, siapa sih yang mengontrol diri kita itu? Apakah orang lain? Diri sendiri. Nah itu Bapak Ibu. Jadi ke depan anak berlaku seperti itu dan segala macam. Kita kamu jangan berbuat kayak gitu, kayak gini gitu kan. Itu yang bisa mengkontrol dirinya sendiri itu ya dirinya pribadi. Kita tidak bisa dengan ancaman, dengan hukuman, dengan uang sekalipun. Nah itu nanti jatuhnya akan lari ke keyakinan diri sendiri. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol, teori pilihan. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu yang tepat. Ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini, saya pribadi begitu. Selama ini ya, siswa ketika melaksanakan kesalahan dan semacamnya itu kan pribadinya buruk. Ternyata ketika sudah mempelajari modul ini, kita hanya bisa mengkontrol diri kita sendiri, tidak bisa mengkontrol yang lain. Cuman
kalau kembali lagi ke Ki Hajar Dewantara, kita menuntut, membimbing anak sesuai kebutuhan zaman dan sesuai kodratnya. Itu kalau sudah mindset kita ke sana, nah insya Allah tidak ada punishment, hukuman kepada siswa yang tanda kutip ya seperti itu. Saya bisa mengkontrol orang lain, tidak. Anda tidak bisa kontrol orang lain. Kita hanya bisa kontrol diri kita sendiri. Pemaksaan Anda pada saat tujuan gagal. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika kita merayu, membujuk dan segala macam gagal, ya kita harus kolaborasi dan menciptakan kesepakatan ya, pilihan-pilihan yang baru. Model pemikir menang kalah. Jadi model berpikir kita itu dulu tuh menang kalah ya. Padahal yang tepat itu model berpikir itu menang. Nah, cuma karena memang sugesti dari dulu seperti itu pemikirannya, jadi kadang-kadang menang kalah. Ya kalau tidak menang ya kalah. Tapi kalau kayak pengen maju, bagus, baik dan segala macam, ya menang. Tidak ada pilihan yang kalah seperti itu. Nah, sekarang apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin, ya disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid ya Socrates dan Plato. Disiplin dari membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu dasar daripada pengertian disiplin. Nah, sedangkan nilai-nilai kebijakan universal, Bapak Ibu guru hebat ya, nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang bahasa sederhananya adalah kebiasaan-kebiasaan baik, ya, kebiasaan-kebiasaan baik yang selalu kita lakukan, yang kita terima, terus kita praktekkan dengan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individunya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan, ya, baik itu ternyata hasilnya salah, itu juga ada tujuannya. Ternyata ada alasannya lah seperti itu ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan ya, kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah tertanam di dalam hati pribadi individu masing-masing terlebih di peserta didik kita itu akan memunculkan motivasi intrinsik, motivasi dari diri sendiri, dorongan dari diri sendiri, karena motivasi dari diri sendiri itu lebih kuat daripada motivasi eksternal atau dari orang lain. Contohnya ketika kita pengen sesuatu ya, karena kita yakin dan motivasinya kuat pasti dapat. Tapi kalau keyakinan dan motivasinya rendah, ya cenderung tidak dapat, tentu seperti itu ya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sekarang senantiasa disondingkan di seluruh sekolah-sekolah satuan-satuan pendidikan, dipraktekkan termasuk di sekolah kita sendiri ya. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. 2. Mandiri. 3. Benaran kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Bergotong royong. 7. Kreatif ya. Nah, subtopik 2 yaitu motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah ini nanti hukuman penghargaan itu tepat atau tidak seperti itu ya. Teori motivasi perilaku manusia yang banyak ya disebarkan di internet, ya di buku-buku dan segala macam ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan
atau hukuman. Ada ya, orang pakai sepatu ada pikirannya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Orang berangkat pagi-pagi ada saja pikirannya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan yang nantinya berlaku. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kadang-kadang pikirannya seperti itu, ya, kalau belum mendapatkan pencerahan atau yang berlaku di anak juga seperti itu. Itu motivasi eksternal, motivasi dari luar. Kenapa? Karena ada unsur paksaan, ada unsur ancaman hukumannya tadi itu. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, ya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kadang-kadang motivasi itu juga ada. Motivasi seorang melakukan sesuatu karena ada pikiran, saya nanti dapat ini. Tidak melakukan sesuatu, ngapain? Saya tidak akan dapat apa-apa melakukan itu. Jadi kadang-kadang apa sih yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya atau melakukan ini gitu. Itu juga termasuk motivasi eksternal karena ada sebuah pengharapan, ada sebuah iming-iming seperti itu ya. Nah, yang baik adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contoh, siswa berangkat sekolah pakai seragam yang sesuai, sepatu, kaos kaki yang sesuai, upacara pakai topi. Itu sebenarnya salah satu siswa yang sudah menghargai dirinya sendiri, ya, dan punya nilai kebaikan universal serta motivasi yang baik dari motivasi intrinsik yang baik. Tapi ketika siswa yang tanda kutip yang selalu tidak pakai topi saat upacara dan segala macamnya, itu kadang-kadang pemikirannya yang motivasi eksternal, ya, ada imbalan yang bla bla bla. Saya melakukan ini nanti dapat apa, saya melakukan ini dapat apa, seperti itu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka yang artinya itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Merdeka dalam artian itu kita bebas memerintah diri kita sendiri, gitu kan, seperti itu. Tidak terlepas dari perintah seseorang atau komando seseorang. Nah, seperti yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka yang senantiasa dipelajari di kegiatan-kegiatan instruktur atau mentor, ya, seperti itu. Dihukum oleh penghargaan nanti, ya. Ada kata-kata gini, sekarang lagi disodingkan terus. Penghargaan itu kadang-kadang hukuman. Nah, dihukum oleh penghargaan. Apa sih orang ngasih penghargaan kok dihukum? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, ya, menurut Alfie Kohn 1993, di antara pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Dari penghargaan itu pengaruh jangka panjangnya ternyata ada, dan jangka pendeknya juga ada. Menurut Alfie Kohn, ya, penghargaan penghukuman, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Contoh, kadang-kadang 1-2 siswa, ya, selalu kita beri penghargaan. Ranking 1, 2, 3 dapat piala, ranking 1, 2, 3 dapat hadiah, dapat aplaus, dapat apa. Nah, lama-kelamaan ternyata dalam jangka panjangnya siswa itu nanti akan terbentuk di hatinya bahwa saya harus terbaik, nanti ibu itu sayang sama saya harus menjadi yang terbaik, nanti dapat hadiah dan segala macam. Ternyata penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan hukuman, penghargaan merusak hubungan. Contoh, si A dapat penghargaan, wah kamu hebat, kamu pinter. Si B yang nggak dapat penghargaan, kira-kira sakit hati nggak?
ada siswa yang sakit hati ternyata. Siswa itu ada yang sakit hati. Juara satunya itu baik, saya enggak. Padahal beda pikirannya ya. Itu ibu mas. Ada nggak siswa kadang-kadang? Ibu mah beli kasih. Iya. Ibu mah gini. Nah, itu mungkin salah satunya penghargaannya tidak bergiliran. Nah, tadi di awal penghargaan itu khusus tertentu dan situasional. Jadi ya harus merata kepada semua siswa, bentuknya bebas apa aja seperti itu. Biar tidak ada kerusakan hubungan antara siswa tersebut. Bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, penghargaan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Itu supaya tidak penghargaan itu dianggap hukuman. Nah, biar adil. Jadi motivasinya benar-benar motivasi yang nanti terwujud dalam motivasi intrinsik dalam pribadi-pribadi peserta didik. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kadang-kadang guru kan gini, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ketika kita lihat siswa itu membantu murid baru, dia nolong gitu kan. Nah, kata-kata kita itu harusnya kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas. Nah, ini juga harus khusus, tidak dengan depan umum dan segala macamnya. Tapi boleh juga sih. Kadang-kadang kan pemikiran paradigma kita beda, mindset. Itu kan biar kalau di depan umum kan orang-orang juga termotivasi membantu orang lain seperti itu. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu pengakuan atau apresiasi yang positif ya. Tugas, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, tindakan guru dan pilihannya hukuman atau konsekuensi. Siswa ya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu guru hebat? Hukuman. Konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengiringi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, konsekuensi. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Kenapa ini konsekuensi, ini hukuman? Iya, bedanya apa? Nah. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, bagus, baik ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, konsekuensi. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Hukuman. Oke. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi dan terlambat ke sekolah. Itu ternyata hukuman, Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ternyata hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, baru konsekuensi.
Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dan terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Konsekuensi. Jadi perbedaannya apa hukuman konsekuensi? Oke. Ternyata hukuman dan konsekuensi itu perbedaannya itu keterkaitan. Ya, keterkaitan dari apa yang terjadi. Contoh, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ada keterkait gak? Terlambat ke sekolah dengan masker? Nggak ada, berarti itu hukum. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Keterkaitan kan? Karena dia sudah mencoret-coret kertas. Jadi kertas yang dipakai tadi, yang pakai harus diganti. Jadi keterkaitan yang dilakukan saat itu. Nah ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Kamu lari 10 menit, 10 kali gitu kan. Nah itu kadang-kadang kita terbilang itu hukuman. Bukan, itu konsekuensi. Kenapa? Karena keterkaitan dengan materi PJOK. Guru PJOK atau PAMUS, si Iqbal terlambat. Iqbal 10 menit, yang lain sudah selesai. Kalau anak yang ini, kamu nggak pakai topi, berarti kamu gini ya. Kalau pendapat konsekuensi deh. Nanti itu ada timbul motivasi intrinsik dan dia akan mencintai atau menghargai diri sendiri. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau dalam konsekuensi beda hukuman dan konsekuensi ya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau repotnya. Of control, yayasan pendidikan luhur, seperti itu. Identitas gagal, identitas sukses. Ya ini nanti ke banyak lingkungan harus bersih, kelas harus bersih, piket mengerjakan piket sesuai dengan jadwalnya. Tidak boleh ribut, tidak boleh bentrokan ya. Bentrokan tidak boleh berisik, terus saling menyayangi, saling menghargai, saling peduli dan segala macam. Nah itu keyakinan kelas tersebut mudah-mudahan menjadi budaya positif di kelas tersebut. Nanti ke depan menjadi bergeser budaya positifnya menjadi lingkungan sekolah. Nanti bergeser lagi budaya positifnya menjadi lingkungan masyarakat, di rumah dan masyarakat luas lainnya. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Oke, Bapak Ibu sering naik motor? Sering ke kota, ke jalan, ke pasar. Sering pakai helm? Oke. Kenapa sih kita harus pakai helm? Tepat. Kalau kesadaran dari diri sendiri ya, demi keselamatan, demi kesehatan kita, keselamatan kita. Ada orang yang memang mindset paradigmanya karena takut di depan ada polisi pak, nanti ditilang kalau nggak pakai helm. Nah itu paradigma yang keliru. Padahal hampir sama. Kenapa sih kita sholat? Karena kalau kita tidak sholat, kita jauh dari kasih sayang Allah contohnya. Kalau yang memang ya kalau tentang sholat baik ya, karena takut dihukum Allah baik juga kan sebenarnya sih. Tapi kalau timbulnya karena kewajiban saya, ya karena kalau meninggalkan sholat itu nanti saya tidak nyaman. Nah seperti itu, sama dengan seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 5 atau 1,5 meter? Demi kesehatan, bukan karena yang lainnya, tapi demi kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena disiplin. Ya, karena supaya tidak tertinggal. Untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi dalam diri sendiri, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih baik menggerakkan seorang
dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, tadi budaya positif ini keinginannya, harapannya dari lingkungan kelas ke keyakinan kelas, lingkungan positif, lingkungannya di sekitar sekolah, terus di rumah, nanti budaya positif itu di seluruh masyarakat luas. Pengalaman seperti itu ya, jadi kita belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam lingkungan yang lain. Harusnya kita stabilkan dulu identitas mereka. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, apalagi itu ya siswa gitu. Terus kita yakinkan bahwasanya kamu tuh bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini, banyak. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Kita waktu dulu sering melakukan kesalahan. Nah, itu untuk menstabilkan identitas, menstabilkan perasaan dia, diri dia gitu kan, diri anak itu, supaya tidak merasa terhukum dan segala macam. Terus menanyakan keyakinan. Nah, kamu ingin jadi seperti apa? Kalau tidak pakai sepatu terus, jangan pakai sepatu. Kamu pengen jadi seperti apa gitu ya? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, di situ baru kita buat kesepakatan. Tanyakan dan kita kaitkan dengan baik. Nah, tentunya setelah itu kepaidaan kebutuhan. Tentu kamu punya alasan. Siswa itu kan pasti punya alasan kenapa sih tidak pakai sepatu. Oh iya Pak. Sigma tahu nggak kenapa Pak Dede ya ini Sigma? Tadi Pak Dede dapat informasi bahwa Sigma marah-marah itu kenapa? Karena saya kesel Pak, hasil pekerjaan saya selalu dicuri-curikan. Bukan hanya itu Pak, saya juga dicuri-curikan Pak. Gara-gara itu berarti Ilham nyontek kerjaannya Sigma. Ya mungkin ketika Pak Dede di posisi Sigma itu pasti kesel juga ya sama ini. Ya udah, karena itu sudah terjadi. Emang apa sih yang Sigma lakukan kepada si Ilham itu? Saya marah-marah Pak, tanpa saya sadari, saya mengeluarkan nada tinggi kepada Ilham Pak. Sampai marah-marah dengan nada tinggi. Iya Pak. Pantas sampai ada teman yang melaporkannya Pak. Namun Pak Dede yakin pasti Sigma punya alasan. Kira-kira apa alasan Sigma sampai marah-marah ke Ilham? Karena saya kesel Pak, hasil usaha saya untuk mengerjakan tugas. Dan rekaman. Begitu saja, saya Ilham Pak. Ya, Sigma tenang ya, nggak usah takut sama Pak Dede, nggak usah. Pak Dede nggak klarifikasi ya. Si Ilham dimarahin Sigma gara-gara kerjaan yang sudah Sigma lakukan itu tugas-tugas itu dicontohkan makasih. Ya, itu alasannya Sigma kenapa marah-marah. Pak Dede memahami. Bahkan Pak Dede ibaratnya senang Sigma itu punya sikap bahwasanya ini kerjaan saya, ya kamu nggak boleh nyontek. Nah itu harus dipertahankan. Namun Bapak juga bersyukur ya, karena Sigma tidak sampai melakukan hal-hal yang buruk, contohnya yang memukul, menendang dan lainnya, hal-hal fisik. Karena kalau itu sampai terjadi, ya itu ceritanya lain ya, boleh. Nah kira-kira Sigma menyadari nggak ketika marah-marah sama Ilham itu sudah melanggar salah satu keyakinan kelas yang kita buat? Iya Pak. Kira-kira keyakinan kelas yang kita buat bersama itu yang Sigma langgar itu apa? Kurang menghargai teman Pak. Kurang menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maulida, siswi dari kelas 6 SD Negeri 1 Astapada atau biasa dipanggil Sitma. Saya senang sekali bisa berdialog dengan guru tentang penerapan perilaku yang baik, dan saya bertekad kepada diri saya sendiri akan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih menghargai sesama teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.